Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Rashid dari Fakultas Pertanian, Program Studi Keteknikan Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sedikit teori dari perpindahan panas, yang saya khususkan pada perpindahan panas secara konduksi. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai perpindahan panas yang akan dijelaskan, ada baiknya kita mengenal konsep-konsep dasar dari perpindahan panas itu sendiri. Jadi, perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara kedua titik maupun kedua benda, sehingga panas akan mencari suhu yang setimpal. Nah, menurut hukum asas Planck, panas yang diterima merupakan sama dengan panas yang dilepaskan. Selain itu juga, panas bergerak dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Adapun klasifikasi perpindahan panas ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Ketiga proses ini dapat kita lihat jelas pada proses memanaskan air menggunakan kompor. Pada saat kita mendekati kompor, kita akan merasakan panas tanpa perlu menyentuh api dan kompor tersebut. Hal ini karena api tersebut memancarkan panas. Proses inilah yang kita kenal dengan proses radiasi. Kedua, proses konveksi dapat kita lihat ketika air bergejolak. Nah, kemudian proses yang ketiga yakni proses konduksi. Proses konduksi dapat kita lihat ketika kita menyentuh bagian yang tidak tersentuh api, kita akan merasakan panas. Hal ini karena api dari dasar kompor akan menjalar menuju bagian yang kita sentuh. Proses ini dikenal dengan proses konduksi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih khusus kepada konduksi. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, yang mana zat perantara tersebut tidak ikut berpindah. Konduksi ini biasa kita temukan pada proses wujud benda padat. Nah, konduksi ini sebenarnya terjadi karena ketika kita memanaskan sebuah benda atau sebuah titik, maka partikel-partikel yang terkena panas akan memiliki energi yang lebih tinggi. Hal inilah yang mendorong partikel-partikel tersebut bergejolak sehingga melepaskan energi-energinya ke partikel-partikel ke sebelahnya, dan ini berlangsung terus-menerus sampai ke bagian yang kita sentuh. Nah, hal ini pula yang menyebabkan bagian yang kita sentuh akan terasa panas, padahal benda atau bagian yang kita sentuh tersebut tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas itu sendiri. Adapun beberapa contoh dari fenomena konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam pembuatan cookies. Dalam pembuatan cookies, tentu kita membutuhkan nampan sebagai wadah untuk meletakkan cookies. Nah, nampan-nampan ini akan disusun ke dalam oven sedemikian rupa. Ketika di dalam oven, nampan-nampan tersebut akan ikut terasa panas. Hal ini terjadi karena adanya perembatan panas dari bagian bawah oven menuju ke nampan-nampan tersebut. Kemudian contoh yang kedua, pada saat kita meminum kopi ataupun teh, tanpa kita sadari, ujung sendok yang kita pegang akan ikut terasa panas, padahal ujung tersebut tidak ikut tersentuh ke dalam kopi maupun teh yang kita buat. Hal ini terjadi karena adanya perempatan panas dari dasar atau bagian sendok yang tersentuh dengan cairan kopi maupun teh. Dalam proses konduksi ini juga dikenal dua istilah, yakni benda yang dapat mengantarkan panas atau mudah mengantarkan panas disebut benda konduktor, contohnya kaca, logam, dan air. Kemudian contoh yang kedua, benda yang sulit mengantarkan panas. Ini biasa kita kenal dengan benda isolator, contohnya kayu dan lain sebagainya. Dalam proses perpindahan panas secara konduksi ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses kerja atau proses perempatan panas secara konduksi. Yang pertama, perbedaan suhu dari kedua benda. Maksudnya adalah makin jauh jarak suhu atau interval suhu, maka perpindahan panas akan bergerak lebih cepat. Kedua, luas permukaan. Yang ketiga,
ketebalan maupun jarak titik. Yang terakhir, yakni jenis-jenis bahan itu atau jenis bahan yang digunakan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua jenis bahan, yakni konduktor dan isolator. Setiap bahan ini memiliki nilai konduktivitas termal yang berbeda. Nilai konduktivitas termal ini merupakan angka yang digunakan untuk melihat seberapa cepat benda tersebut untuk mengantarkan panas. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini kita sedang berjuang bersama untuk melawan pandemi COVID-19. Terjadinya pelonjakan jumlah pasien tiap hari tentu akan berdampak negatif ke berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek ekonomi. Semakin lama pandemi ini berakhir, maka dampak yang akan kita rasakan bersama akan begitu terasa. Melalui video kali ini, bagi teman-teman yang sempat menyaksikan video kali ini, mari kita sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta memulai hidup bersih dengan cara rajin mencuci tangan dan menggunakan masker ketika hendak keluar rumah. Selain itu juga, mari kita sama-sama membantu pemerintah melawan pandemi ini dengan tidak berkumpul, menjauhi keramaian, dan saling dukung, saling support untuk melewati pandemi ini. Kita sama-sama berjuang, Indonesia bisa. Sekian dari saya, sampai jumpa.